Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini adalah awal bulan Minggu bulan pertama ya di dalam bulan 11, di mana beberapa hari yang lalu mungkin kita memperingati Hari Reformasi. Sudah 508 tahun semenjak Martin Luther mengadakan reformasi gereja di gereja Wittenberg di Jerman. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan mengenai Katekisme Heidelberg. Hari ini kita akan belajar mengenai pertanyaan yang ketiga. Karena kenapa kok kita senang sekali dengan Katekisme Heidelberg? Karena ini adalah suatu warisan yang diberikan oleh para reformator dengan pengajaran yang sistematika yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam teks yang kita baca tadi itu mengenai bagaimana latar belakang mengenai hukum Taurat yang sudah kita baca tadi. Mungkin itu boleh menjadi pengingat bagi kita. Kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang ketiga di dalam Katekisme Heidelberg berbunyi seperti ini. Dari manakah engkau mengetahui keadaanmu yang berdosa dan sengsara? Itu adalah salah satu pertanyaan dari Katekisme Heidelberg yang ketiga. Bagaimana kita mengetahui keadaan kita yang berdosa dan sengsara? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, banyak orang di seluruh dunia itu merasa dirinya itu semuanya baik. Pasti semuanya orang ngomong, wah saya ini baik, saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berselingkuh, saya rajin bekerja, dan saya juga tidak membunuh orang. Bahkan saya tidak melakukan korup di dalam dunia pekerjaan. Ini merupakan ada suatu argumen atau suatu pernyataan yang ada di dalam setiap orang. Pasti ada rasa, wah saya ini gak berdosa, saya gak berdosa. Mereka juga menganggap saya ini juga tidak berdosa, saya tidak sempurna. Memang saya mengadari saya tidak sempurna, tetapi saya bukan orang jahat. Saya datang ke sini nggak mungkin saya tadi waktu saya berangkat ibadah saya bawa pedang atau bawa pendung di jalan. Saya mau ibadah duduk sepuluh, tidak seperti itu. Di dalam dunia kekristenan kita harus menunjukkan bagaimana cermin kasih itu. Namun pertanyaan yang penting, dengan ukuran siapa kita bisa mengatakan bahwa saya ini benar? Apakah ukuran dunia, ukuran diri kita sendiri, atau ukuran Allah yang kudus? Ini ada suatu pertanyaan. Makanya disimpulkan di dalam pertanyaan ketiga dalam Katekisme Heidelberg. Pertanyaan begini, dari manakah engkau mengetahui keadaanmu yang berdosa dan sengsara ini? Ini pertanyaan saya renung relevan juga ya. Kita mengetahuinya dari mana? Dari hukum Allah. Hukum Allah kita setiap kali dalam ibadah kita selalu diingatkan melalui pembacaan ke-10 hukum Taurat, di mana mulai dari ayat yang pertama, ayat pertama sampai pasal yang ke-17, ayat yang ke-17 itu mengingat bagaimana kehidupan kita sebagai seorang Kristen itu seperti apa. Ini ada sesuatu hal yang sangat indah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena di mana Allah itu sudah memberikan standar kepada kita. Bahkan apa yang kita kerjakan itu standarnya bukan standarnya manusia atau dunia. Kalau mungkin kita standarnya dunia, mungkin kita orang-orang Kristen ini mungkin kebanyakan kita orang-orang yang benar, orang yang baik. Karena apa? Kehidupan kita menunjukkan terang kasih. Tuhan Yesus memberikan teladan, kita harus mengasihi sesama gitu, seperti itu. Mungkin kalau kita pakai standarnya dengan standar Kristus dalam hidup kita mulai untuk standar dia, mungkin kita orang yang baik-baik. Tetapi Bapak Ibu, itu adalah standar dunia. Tetapi bagaimana kalau standar Allah yang kudus itu diterapkan kepada kita? Di dalam ibadah saya senang dengan, saya sangat menghayati, saya menikmati dengan susunan liturgi yang di dalam gereja ini. Karena waktu ibadah kita ada foto, kemudian ada teguran dosa, mengingatkan kita. Ini merupakan sesuatu pengingat bagi kita bahwa hidup kita di hadapan Tuhan harus sesuai dengan kehendak Allah. Di mana melalui pembacaan dari ke-10 hukum Taurat ini, Allah ingin bahwa kita ada suatu cermin untuk merefleksikan kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah selama kita 1 minggu lamanya ini kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan hukum Taurat? Itu ada suatu pertanyaan yang paling mendasar bagi kita. Apakah kita sesuai dengan kehendak Tuhan?
Seperti itu Bapak Ibu, ini ada sesuatu hal gambaran bagi kita untuk kita boleh mencerminkan kehidupan rohani kita yang sejati. Apakah nanti waktu kita taat sesuai dengan hukum Taurat sesuai dengan standarnya orang Yahudi atau standarnya manusia, kita boleh berkenan di hadapan Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu. Tetapi ada salah satu di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, di dalam kitab Injil, ada seorang pemuda ingin bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuh guru, bagaimana cara saya untuk saya boleh masuk surga?" Dia ngomong, "Saya mulai dari sejak kecil, saya melakukan hukum Taurat, saya taat membayar persepuluhan, kehidupan saya semuanya taat sesuai dengan hukum Taurat." Standar hukum Tauratnya orang Yahudi, standar hukum Taurat sesuai dengan Taurat. Tetapi Tuhan Yesus bagaimana? "Kamu mau mendapatkan surga? Jual hartamu dan ikutlah aku." Ini adalah mungkin kalau secara pemuda itu menurut standar manusia, standar hukum pada saat itu, hukum Taurat, dia mungkin sempurna. Tetapi kalau untuk kita memperolehkan keselamatan, anugerah, bukan itu saja, tinggalkan itu semuanya. Mari ikut aku untuk melayani aku. Ini adalah sesuatu gambaran Bapak Ibu. Walaupun kita taat sesuai dengan urutan hukum, tetapi kita semuanya masih belum menerima anugerah Tuhan, karena sadar bahwa kita ini orang berdosa. Dosa keturunan dari Adam itu selalu ada. Kehidupan kita kecenderungannya bukan berbuat baik, tetapi berbuat dosa. Itu saudara. Karena Tuhan Yesus mengerti karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang pemuda itu melihat bahwa dengan bukan hanya kamu melakukan itu semuanya, bahwa anugerah itu bukan datangnya usahanya dari manusia, tetapi hanya anugerah pembelian Allah. Itu ada sesuatu pertanyaan. Bagi kita sekarang bagaimana kalau kita melihat bagaimana hukum Taurat itu? Hukum Taurat yang pertama kita adalah suatu cermin bagi kita sebagai orang percaya. Saya akan membacakan Bapak Ibu tadi di next teks kita tadi, yaitu di Roma 7 ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini." Hukum Taurat ini bukan dosa, tetapi sebagai suatu yang mengingatkan kepada kita bahwa standar hukum kita, standar orang percaya adalah ketaatan 100% kepada Allah. Paulus berkata, "Aku tidak tahu apa itu dosa kalau bukan karena hukum Taurat itu." Bapak saudara-saudara sekalian, hukum Allah bukan diciptakan untuk membuat manusia bersalah, tetapi untuk menyatakan bahwa manusia memang sudah bersalah. Hukum Taurat menunjukkan bahwa menyadari gak kamu itu berdosa? Sadar enggak bahwa kita ini bukan orang yang sempurna? Bahwa dengan hukum Taurat ini kita boleh memahami. Bahkan kalau di dalam Alkitab ini seperti hukum Taurat itu bukan seperti gini loh, seperti lampu yang menerangi. Contohnya gini ya, pada saat kita menyalakan sebuah lampu supaya ruangan gelap ini gelap lah, kita menyalakan sebuah lampu. Apakah di tempat kita ini bersih atau enggak? Waktu kita hidup di dalam gelap, kita tidak tahu ada nggak kotoran di ujung sana, ada nggak kotoran di meja sini, ada nggak di situ. Pasti kita nggak akan tahu. Hukum Taurat ini seperti lampu, di mana waktu hukum Taurat ini dinyatakan cetet, sudah ya, 10 hukum Taurat dinyatakan cetet. Ini seperti lampu yang menyoroti di mana ada debu, di mana ada kotoran yang terlihat. Wah, di mana ada kotoran yang supaya saya bisa tahu, supaya tahu mana yang harus dibersihkan. Inilah fungsi dari hukum Taurat. Salah satunya sebagai lampu, menunjukkan bahwa kita ini benar enggak. Kalau kita ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari ayo kita bersihkan, kita mengintrospeksi, kita boleh mengaku di hadapan Tuhan. Ini adalah salah satu fungsi dalam satu hukum Taurat. Untuk apa? Sebagai lampu tadi itu, menerang dosa itu ada enggak. Kalau kita dosa itu nyata, lebih baik kita mengakui dosa. Kita mengaku kepada Tuhan. Seperti dalam liturgi kita, setelah pembacaan dari ke-10 hukum Taurat, mari kita berdoa mengaku, minta ampun kepada Tuhan, minta pencerahan supaya Roh Kudus memimpin kita, menuntun kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini adalah salah satu fungsi dari hukum Taurat itu yang membuat kita menjadi seseorang yang sangat luar biasa, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Inilah membuka dosa sehingga kita
Ketika hukum berkata jangan mengingini, tiba-tiba kita sadar bahwa dosa bukan hanya tindakan tapi juga keinginan hati. Bahkan kalau di dalam Alkitab ya, kalau di dalam Injil, bahkan dosa itu timbulnya bukan hanya pada saat kita membunuh, kita berbohong, kita berjatuh, bukan, tapi sudah ada dalam pikiran kita. Itu kita juga harus sadar, itu kita juga dalam dosa. Makanya standarnya yang ada dalam Alkitab bukan apa yang kelihatan. Di dalam perjanjian lama mungkin yang kelihatan di hadapan manusia itu adalah mungkin yang berdosa. Tetapi standar di dalam perjanjian baru bukan apa yang kelihatan, tapi sudah ada apa yang di dalam pikiran kita itu sudah merupakan dosa. Mungkin bagi kita, jujur aja, mungkin saya nggak pernah membunuh, kita nggak pernah melakukan hal-hal yang jahat, tetapi mungkin pikiran kita, mungkin kita sebagai seorang laki-laki, wah kita jalan di mana, wah saya melihat itu A B C, dan mungkin kita ada sesuatu, mungkin kita sebagai perempuan, saya berjalan ke sana, saya melihat ini, melihat itu, ada suatu keinginan, itu sebenarnya ada keinginan untuk berbuat dosa. Itu sebenarnya sudah salah dan berdosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu makanya standar untuk keinginan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan itu adalah bukan hanya yang kelihatan, tetapi dari hati. Hati kita, kalau hati kita ini benar, hati kita ini suci dan tulus, semuanya dipimpin oleh Tuhan, maka apa yang kita keluar itu pasti benar. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi. Kalau mungkin Bapak Ibu ada ilustrasi yang gini. Seorang dokter tidak bisa mengobati penyakit yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Maka ia mencari sinar X untuk menyingkapkan luka yang tersembunyi di dalam tubuh. Begitulah juga Allah. Hukum Allah itu bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk menyingkapkan luka rohani kita. Kalau mungkin Bapak Ibu ya, saya kemarin itu kalau hubungan dengan kesehatan gini, saya kemarin ada satu teman itu luka di sini ya. Dia habis kecelakaan, kemudian di sini ada namanya waktu ini biru semuanya. Dokter melihat, wah ini sakitnya apa? Nah, salah satu diagnosa dokter apa? Kita pergi ronsen, yaitu kita pakai sinar X ya, kita cek. Ternyata apa yang terjadi di sini ada dislokasi. Dislokasi adalah tempatnya ini nggak sama ya, supaya antar urat ini tidak sama, istilahnya bengkok gitu ya. Tapi mungkin kalau di dalam orang Jawa itu bukan namanya, mungkin kalau dalam bisa namanya itu keseleo. Tetapi kalau untuk istilah medis itu hanya dislokasi, Pak. Dengan cara itu, jadi kita tahu. Saya lihat bentuk gambarnya seperti itu. Oh, ini ternyata ini seperti dia. Kemudian setelah itu sama dokter dia dioperasi. Waktu saya melihat, oh ya, waktu saya renung-renung juga betul juga ya. Karena dia menggunakan alat seperti itu. Tapi kalau bagi kita, mungkin kita orang yang tradisional ya, kita mungkin orang yang mungkin kita jauh dari rumah sakit atau ngapain juga kita dioperasi, kita pijit aja, sarafnya kita uruskan, bisa seperti itu. Tapi kan ini dengan teknologi yang digunakan oleh dokter, karena dia sudah masuk rumah sakit terlebih dahulu, seperti itu ya. Bahkan juga sama dosa ini, hukum Taurat ini sebagai diagnosa. Hukum Taurat sebagai diagnosa bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk mencikapkan sakit rohani kita seperti apa. Ini adalah sesuatu keindahan Bapak Ibu ya. Allah sudah memberikan anugerahnya melalui hukum Taurat ini supaya ini tahu ini loh, standar kita orang Kristen seperti apa. Tetapi bagaimana dengan kita orang yang hidup dalam anugerah ini? Mungkin kita masih berdosa, tetap kita masih berdosa, tapi hati-hati. Setiap kali kita berdosa nanti ada konsekuensi yang akan kita alami, seperti itu akan kita dapat dari itu. Sobat, contohnya yang paling sederhana, setiap mungkin kita sudah tahu ini, kita boleh melakukan dosa seenaknya, tidak seperti itu ya. Ini bukan seperti itu. Tetapi setiap kali apa yang kita tidak berkenan dapat, pasti ada konsekuensinya. Contoh yang paling sederhana, masalah hal makanan. Kita sebagai orang ini, kita suka makan. Jangan saya ini gemuk ya. Kita suka makan terus. Kalau nggak mau olahraga, gemuk terus, itu nanti hukumannya ke pankreas. Kalau sudah nggak mau olahraga ya lari-larinya ya ke diabetes, sakit gula. Tapi itu tetap kesalahannya apa? Bukan karena Tuhan yang hukum, enggak, karena apa? Kesalahan kita apa? Kita makan nggak kontrol, kebanyakan makan gula, mobilnya terlalu banyak, seperti itu ya. Ini adalah sebagai suatu gambar. Yang pertama tadi yaitu hukum Allah
atau hukum Allah dan cermin untuk menyatakan dosa. Dan yang kedua, kita akan melihat bahwa Allah menyikapkan keadaan sengsara kita. Hukum Allah menyikapkan keadaan sengsara kita. Mari kita buka dari Galatia 3 ayat 10. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Galatia 3 ayat yang ke-10. Karena semua yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Di dalam ini kita melihat bahwa standar kita sadar betapa dalamnya kerusakan kita. Paulus berkata, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Berarti standarnya itu sangat tinggi. Hukum Taurat menuntut ketaatan yang sempurna, bukan sebagian, juga bukan kadang-kadang. Dan ketika kita gagal, hukum tidak memberi kita toleransi, ia akan menghukum. Ini gini maksudnya ya, bahwa ketaatan kepada hukum Taurat itu sebenarnya harus sempurna. Kalau kita sadar bahwa kita di hadapan Tuhan itu harus taat 100% kepada hukum Taurat. Tetapi di seluruh dunia tidak ada orang yang taat seluruh hukum Taurat. Tetapi bagaimana standarnya seperti itu? Tapi kita bersyukur sebagai orang percaya, Yesus sebagai ganti kita untuk ketaatan Kristus itu yang dinyatakan kepada kita. Kita orang-orang Kristen sekarang enak juga kita mendapatkan anugerah seperti itu. Kita sudah gak melakukan hukum Taurat. Ngapain kita melakukan? Bagaimana Yesus telah menggantikan kita di atas kayu salib, yang untuk menebus dosa-dosa kita sebagai gambaran dosa-dosa kita, yang melambang dosa-dosa kita yang dipakukan di atas kayu salib. Ini adalah sesuatu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang percaya, kita jangan menganggap remeh itu. Kalau bagi kita sebagai orang yang percaya gini ya, untuk saat hari ini hukum Taurat ini sebagai rambu-rambu supaya kita mengerti sengsara. Sebagai rambu-rambu, saya harus menyatakan gini. Kalau saya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hati-hati. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hukum tidak memberikan toleransi, ia akan menghukum. Setiap kali itu kita melakukan suatu kejahatan, kita pelanggaran kepada hukum Tuhan, pasti ada hukumannya. Seperti gambar seperti yang tadi, gambaran mengenai orang yang sakit kebanyakan makan nanti bisa sakit diabetes, hanya karena itu juga. Pasti ada konsekuensinya. Walaupun kita sebagai orang percaya, kita mungkin tidak menanggung hukuman itu, tetapi untuk kita saat hari ini, untuk tubuh kita ada enggak? Ada konsekuensinya. Memang nanti waktu kita mati dan kita meninggal, kita sudah di dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sudah dibereskan sama Tuhan. Tetapi dampak-dampaknya bagi kita saat ini mesti ada seperti itu ya. Hukuman Allah itu tidak. Disinilah kata Yesus memakai kata yang sangat tajam, sengsara. Dosa bukan hanya kesalahan moral, dosa membawa sengsara rohani, keterpisahan dengan Allah, kehilangan damai, dan hidup dalam kutuk. Dosa juga gini Bapak Ibu dan Saudara, pada saat seseorang Kristen, orang yang sungguh-sungguh lahir baru, kalau di dalam kehidupannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Allah, mungkin hati nuraninya akan Roh Kudus akan mengingatkan kita, nggak ada sejahtera, nggak ada damai sejahtera. Kita melakukan segala sesuatu, mungkin gini, kita kehilangan damai. Wah, tadi saya berbuat dosa, waduh, hati saya nggak enak. Mungkin waktu kita berbuat dosa 1, 2, mungkin hati kita, nurani kita sudah masih pertama mungkin intensitasnya teguran itu tinggi, kedua kurang, ketiga sudah berkurang lagi, keempat sudah terpisah. Itu sudah nanti sudah jadi kacau Bapak Ibu ya. Kehidupan kita nggak akan lepas dari dosa seperti itu, kecuali oleh anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak dan saudara-saudara, hukum Allah dengan kesuciannya yang mutlak membuat kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Ini adalah suatu kesadaran bahwa dengan hukum Taurat kita tidak bisa melakukan, tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan sehingga kita boleh benar di hadapan Tuhan. Ada suatu aplikasi saat kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Lihatlah hukum Allah. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan seluruh hati kita, dengan pikiran kita, dan dengan tenaga kita setiap saat.
Saat kita merasa cukup saleh, lihatlah hukum. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh rela berkorban seperti Kristus untuk sesama kita? Ini adalah sesuatu gambaran bagi kita. Pada saat kita ngomong, wah saya sudah hebat, saya sudah benar. Coba lihat, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan seluruh hati kita? Di dalam hukum kasih, hukum yang pertama itu kasih Tuhan Allahmu dengan segenap itu. Apakah sebagai refleksi kita? Apa kita tahu bahwa anugerah Tuhan itu? Dan yang kedua, kalau kita mengasihi, kita lihat cukup saleh, lihat hukum kasih sesama itu. Apa kita sudah mengasihi sesamamu seperti dirimu? Apakah kita sungguh-sungguh rela berkorban seperti Kristus, teladan yang seperti Kristus? Jadi di dalam hukum itu semua ada suatu cermin yang sangat indah. Hukum Allah menghancurkan kesombongan agar manusia tidak berhenti membenarkan dirinya. Sebagai ini harus membenarkan sendiri, jangan ada orang yang sombong karena kita benar-benar melakukan hukum Taurat. Tetapi sebagai suatu menyikapkan keadaan sengsara kita. Ini adalah sesuatu hal yang sangat indah Bapak Ibu. Warisan dari reformator, dari gereja-gereja reformasi. Ini yang perlu kita tekankan pada saat hari ini. Mungkin banyak gereja-gereja di luar sana, apakah itu dengan katekisme Heidelberg, apakah itu dengan hukum Allah, hukum Taurat tidak pernah dibacakan karena sudah mungkin agak dilupakan. Tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur di dalam gereja ini. Setiap kali ibadah kita selalu membaca itu sebagai peringatan bagi kita. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Banyak orang mungkin melupakan, orang yang sudah melupakan ini menganggap dirinya hebat, tetapi sadarlah bahwa kita bukan orang yang hebat, kita bukan orang yang benar. Di hadapan Tuhan kita adalah benar, hancur. Dan yang ketiga, hukum Allah menuntun kita kepada Kristus. Di dalam hukum Taurat itu tidak berarti pada penghukuman, tetapi di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 24, saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun kita bagi kita sampai kepada Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Yang ketiga adalah hukum Allah ini menuntun kita kepada Kristus. Hukum Taurat ini menjadi penuntun bagi kita sampai datang kepada Kristus supaya kita dibenarkan oleh iman. Hukum seperti guru yang menggandeng tangan kita menuju kepada satu-satu juru selamat kita yang mampu memenuhi seluruh tuntutannya, yaitu Kristus. Dengan hukum Taurat ini kita menyadarkan betapa bobroknya, betapa tidak mampunya kita, betapa rusaknya kita di dalam dunia ini. Dengan hukum Taurat ini mengingatkan bahwa saya dengan usaha kita, dengan usaha manusia untuk memperoleh keselamatan, untuk boleh berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak ada. Ini adalah sesuatu pengenangan bagi kita bahwa dengan usaha kita, dengan apa yang kita lakukan, tidak ada. Dengan hukum Taurat ini juga yang menuntun kita untuk kita boleh mengerti Kristus itu seperti apa. Pembenaran yang sejati hanya di dalam Kristus. Dengan kita meneladani Kristus, kehidupan kita boleh menekan. Kristus tidak datang untuk menyediakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi bahwa di seluruh dunia tidak orang yang ada yang taat kepada hukum Taurat, tetapi hanya Kristus sendiri yang 100% yang bisa memenuhi seluruh standar hukum Taurat. Ini adalah sesuatu hal yang sempurna. Ia hidup sempurna, ia hidup memuliakan nama Tuhan semenjak dari kecil, bahkan sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia tidak satupun keluar dosa dari mulut Tuhan Yesus, dari tindakan maupun pikiran Tuhan Yesus. Semuanya benar di hadapan Tuhan. Standar Yesus itu sesuai dengan hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka hukum Taurat yang tadinya menjadi alat penghukuman kini menjadi pemandu menuju kasih karunia. Dengan hukum Taurat ini, dengan melalui pengorbanan Kristus ini, kita boleh mengingat bahwa yang dulu menjadi penghukuman ini boleh memandu kita bahwa di dalam Kristus ada anugerah Tuhan. Di dalam Kristus ada pembenaran. Hukum Taurat ini seperti panah yang menunjukkan jalan. Ia tidak bisa membawa kita ke tujuan, tetapi ia menunjukkan jalan
ke jalan yang benar. Hukum Taurat juga menunjukkan kepada Kristus satu-satunya jalan kebenaran itu. Ini adalah sesuatu hal yang menjadi respon bagi kita, suatu aplikasi bagi kita. Hukum Taurat ini juga yang mengarahkan kita kepada Kristus. Tanpa hukum Taurat mungkin tidak ada kasih karunia. Tanpa hukum Allah mungkin kita tidak pernah menyadari bagaimana kasih karunia Allah. Bapak dan saudara-saudara sekalian, hukum dan Injil itu harus berjalan bersama-sama. Saudara-saudara, Allah tidak boleh kita abaikan, tetapi kita tidak boleh juga menjadikan alat untuk menyelamatkan diri sendiri. Fungsi hukum berbukti sebagai yang pertama itu menyatakan dosa sebagai cermin bagi kita, kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, hukum Taurat ini menuntun kita kepada Kristus. Dengan itu kita boleh memuliakan. Dan yang ketiga, menjadi pedoman hidup kita bagi orang yang sudah ditebus, sebagai panduan hidup yang akan dijelaskan dari bagian berikut dalam katekisasi dan katekisme pada pasal yang ketiga. Ini adalah suatu keberlanjutan di dalam pembelajaran mengenai katekismus Heidelberg. Makanya saya sangat senang sekali. Saya dalam saat teduh saya pribadi, saya lebih mau menghayati di dalam katekisasi Heidelberg ini. Ada sesuatu keindahan. Mungkin saya belajar dari katekismus Westminster, tetap saya pelajari. Itu mungkin kadang juga menjadi ada catatan tersendiri bagi saya untuk supaya apa? Saya menjaga rel saya sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak itu. Karena bagaimanapun dasar yang kuat, yaitu pada saat dasar kita dasar sesuai dengan Alkitab. Mungkin warisan-warisan dari reformator, yaitu dalam katekisasi, itulah yang menuntut kita untuk kita boleh semakin hari. Mungkin banyak waktu kapan hari itu saya bertemu dengan salah satu dalam konferensi Injil ya. Banyak orang-orang boleh menyadari gereja sekarang sudah tidak mau memberitakan Injil. Gereja sekarang ini sudah mulai melupakan anugerah Allah, merupakan hukum Taurat, merupakan firman Allah. Mungkin cuma sebentar apa yang disampaikan di atas khotbah, di atas mimbar itu cuma hanya motivasi belakang. Tetapi kita bersyukur kita masih sampai saat hari ini di dalam gereja reformasi kita masih selalu diingatkan bagaimana melalui katekisme Heidelberg, bagaimana pesan-pesan dari para reformator itu masih selalu digaungkan melalui gereja Kristen yang sungguh cinta akan Tuhan. Ini adalah sesuatu hal yang sangat indah. Kalau ke depan gereja tetap setia kepada pengakuan iman, kepada katekisasi dan juga kepada standar firman Allah, gereja akan ada harapan. Di dalam reformasi ada namanya itu sola gratia, sola fide, sola scriptura, sola Christus, dan soli Deo gloria. Ini adalah merupakan suatu hal kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena dengan itu kita gereja Kristen itu boleh tetap menjadi gereja yang benar. Gereja akan ada harapan, ada terang. Kalau semuanya sola-sola itu dihilangkan, orang Kristen sudah tidak mau belajar dari sejarah gereja reformasi, sudah kita akan melihat itu namanya nanti bukan gereja, tapi ada sesuatu bukan sebagai suatu gereja, tapi mungkin suatu bangunan yang onggok, yang besar itu mungkin seperti itu. Mungkin ada di atasnya cuma ada salib aja, tetapi bukan Kristus yang ada. Makanya banyak sekali gereja-gereja sekarang di luar sana yang tidak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Ada sebuah buku di dalam saya pernah membaca buku yang Kekristenan Tanpa Kristus. Banyak gereja yang sekarang di dalam gereja itu tidak ada Kristus. Yang ada apa? Hanya kesaksian pribadi. Hanya cuma bagaimana memotivasi diri untuk kita hidup baik untuk sesama. Hanya bagaimana tidak mengajarkan bagaimana itu dosa, tidak mengajarkan bagaimana kasih karunia itu, tidak mengajarkan firman yang sejati, dan tidak mengajarkan bagaimana hanya melalui Kristus saja keselamatan Tuhan. Sudah banyak sekali gereja seperti itu. Kita lihat kalau gereja motivasi seperti itu, gereja lama-kelamaan akan hancur. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diingatkan oleh Tuhan supaya kita boleh kembali kepada ajaran firman Tuhan yang sejati. Kita boleh mengingat bagaimana hukum Allah ini sebagai cermin yang tidak pernah salah, tapi ia juga tidak bisa membersihkan noda. Yang membersihkan itu hanya darah Kristus. Karena itu Bapak Ibu, jangan lari dari hukum Allah, tetapi biarlah hukum membawa kita bersadar kepada Injil. Setiap kali firman menegur, jangan mengeraskan hati, tetapi datanglah kepada Yesus yang sudah menanggung kutuk
hukum bagi kita. Dan setelah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, hiduplah dengan sukacita mentaati hukum, bukan karena takut dihukum, tetapi itu karena kita sudah ditebus, atau kita sudah sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu. Kami boleh belajar mengenai katekismus Heidelberg bagian pertanyaan yang ketiga. Bila kiranya Kau menolong kami supaya melalui pertanyaan yang ketiga ini boleh memimpin kami sebagai orang-orang percaya, menyadari bahwa dengan hukum Taurat Tuhan kami semuanya tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, tetapi oleh karena Kristus yang sudah menang, sudah taat kepada hukum Taurat, sehingga kami orang-orang percaya boleh menerima anugerah Tuhan, sehingga kami boleh benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau sendiri, Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang senantiasa menolong kami, supaya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya hidup sesuai dengan dalam rel firman Tuhan, dalam rel hukum-hukum-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu, Injil-Mu yang senantiasa menolong kami, memimpin kami, supaya kehidupan kami ini boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas.